bahasa korosi demokrasi itu terjadi bukan kali ini saja gejala-gejalanya. Kita punya data yang tahunan ya di demokrasi itu menunjukkan bahwa gambar itu menarik karena gambarnya itu menunjukkan bahwa ekspresi orang untuk menyampaikan kebebasan partisipasi itu sangat tinggi, tetapi kapasitas negara dan lembaga-lembaga politik itu tidak punya kemampuan untuk menangkap itu secara proper, sehingga kemudian kadang-kadang partisipasi itu berubah jalannya. Hal-hal yang seharusnya itu mandatorinya aksa menjadi tidak demandingnya menjadi terbelok. Ya. Saya kira kita kemarin mendapatkan satu gambar yang menarik bagaimana misalnya mahasiswa dengan sangat geramnya gitu ya melakukan apa ya bahasa Jawanya ngecing gitu, ngecing politisi dengan sangat luar biasa tingginya. Itu kan karena memang mereka merasa bahwa saluran untuk menyampaikan itu sudah habis, gitu. Ya kan? Satu sisi. Nah, sehingga hal-hal yang menjadi problem demokrasi kita sekarang ini betul-betul dipicu oleh tidak bekerjanya lembaga-lembaga demokrasi yang itu seharusnya mereka punya peran-peran yang lebih ideal. Ini gambar yang kita punya dan assessment dilakukan oleh pemerintah di tahun. Ya meskipun agak aneh ya, pemerintah melakukan assessment sendiri gitu, tapi dijaga oleh beberapa sekolah yang independen. Ini kan mengkonfirmasi temuan lama dari adanya program demokrasi. Jadi aktor-aktor negara itu betul-betul nggak peduli dengan apa yang dimau rakyat, sehingga mereka kemudian melakukan berbagai macam katalis dengan cara sendiri gitu. Ya kan? Ini yang terjadi sekarang. Hal-hal yang membuat publik muak adalah ketika para elit politik yang mereka mewakili lembaga demokrasi itu tidak cukup punya kemampuan, atau yang kedua kemungkinannya mereka punya kemampuan tapi memang tidak punya sense untuk mewakili itu sebagai bagian dari apa yang mewakili gitu. Mereka mewakili dari kepentingan oligarki misalnya, mereka mewakili dari kepentingan yang dalam jangka pendek menguntungkan mereka secara politik. Ya. Sehingga agenda politik publik dan elit itu berjarak kan. Kalau kita ngomong soal parti ID misalnya, itu kan berbeda, senjang sekali. Ngomong soal agenda publik itu yang dibahas DPR juga berbeda dengan di masyarakat kan. Tadi Pak Ufan mengatakan omnibus law misalnya, apakah itu yang dimau buru-buru? I don't think so gitu. Soal IKN misalnya, apakah itu yang menghormati aspirasi masyarakat banyak? Ya kita belum tahu ya. Tapi kan jalan terus. Nah ini yang menjadikan mengapa kemudian program demokrasi terjadi. Nah, memang kita punya problem dalam pengukurannya, saya. Karena kadang-kadang kita ini, kalau dalam tradisi survei itu kan selalu tanya, puas atau nggak puas dengan pemerintah gitu. Ini juga anomali. Tadi Pak Mbak Ria juga menyampaikan dengan sangat sekali. Hari ini mereka demo masyarakat, ya kan? Besoknya Jokowi di Jogja disambut dengan luar biasa hangat. Dalam pengukuran survei juga sama tuh. Orang itu mau COVID nih, mau BBM naik nih, mau apa-apa, itu masih tinggi probability-nya gitu. Saya nggak tahu bagaimana menjelaskan ini, apakah ini salah pengukuran. Ini ada Mas Jayadi juga yang mungkin tidak menjelaskan juga. Apakah yang lain gitu. Tapi problem-problem ini menjadi penting untuk dijelaskan karena memang kadang-kadang jarak antara posisi publik dalam memberikan persepsi satu itu kadang-kadang tidak cukup rasional gitu. Ya kan? Data yang kami himpun juga ini, Rasa dan teman sekalian, itu orang ngerti bahwa MK itu misalnya itu punya problem ketika meloloskan kita, gitu kan? Itu nggak benar. Tapi ketika dicek mereka milih siapa, milih itu juga gitu. Ini kan basis-basis rasionalitas yang kemudian kadang-kadang itu tidak cukup bisa kita pahami dari sebagai pemilih kan gitu. Tetapi ada juga beberapa hal yang menurut saya menjadi sangat penting. Bagaimana misalnya orang juga melakukan checking bahwa demokrasi sekarang itu jauh dari delivery yang mereka harusnya didapatkan. Banyak hal yang tidak diselesaikan oleh pemerintah. Soal-soal isu soal pekerjaan misalnya, isu tentang keadilan hukum, isu tentang misalnya kebebasan berpendapat, itu juga transformasi sangat buruk sekali. Ini menjadi poin bahwa sebetulnya rasionalitas publik itu masih tidak terjaga juga. Gitu. Atau yang lain misalnya next, data tentang bagaimana cawe-cawe Presiden Jokowi itu juga terkonfirmasi negatif. Jadi ini harapan-harapan baru yang kita bisa ulik di masyarakat bahwa mereka sebetulnya punya batas di mana hal-hal yang
elit itu melakukan dengan semaunya itu gitu ya, itu mereka mencatat dengan sangat negatif. Cuman kan ini tabrak lagi kemarin itu kan, sudah ngerti negatif tone-nya, dipaksain lagi dengan anak yang lainnya lagi gitu kan, jadi berantakan gitu. Nah ini batas-batas yang bisa sebutkan bahwa elit politik itu yang mewakili lembaga demokrasi tadi itu tidak punya kemampuan untuk menangkap ekspresi masyarakat dengan sangat proper, sehingga mereka kemudian berhadapan dengan sisi-sisi batas-batas orang yang tidak bisa toleransi tadi. Nah, hal yang juga saya penting adalah bagaimana kita kemudian mendapati sebuah ancaman yang laten. Ini dari tersesnya Mas Hayadi ya, sebenarnya Mas Hayadi, di mana bangunan koalisi pemerintahan itu sangat kuat sekali bahkan sejak 2014 itu kan. Dan ini akan diulang lagi tahun 2024 dengan Kim Plus gitu. Bahkan yang hampir besar partai itu kan, PDIP juga. Nah, apa kemudian yang kita warisi dari ini? Karena tidak ada control of balances yang sangat kuat, maka kemudian DPR dan pemerintah bisa membuat apapun kebijakan yang itu jauh dari esensial publik tadi itu. Orang maunya apa, pemerintah begini apa gitu kan. Kita memanen berbagai macam produk-produk yang itu sangat kontroversial. Undang-undang Nirba misalnya, undang-undang KPK, Omnibus Law, ya kan. Hampir kemarin itu kemudian revisi undang-undang Pilkada mau didorong lagi gitu kan. Karena mayoritas ya kita nggak bisa lawan lagi gitu kan. Nah dalam konteks ini kemudian apa yang kita bisa harapkan dari bangunan koalisi pemerintah yang sangat kuat itu di DPR dan pemerintahan. Maka menurut saya yang penting untuk dikedepankan adalah bagaimana melakukan konsolidasi masyarakat sipil, bagaimana mereka membangun sebuah aliansi baru yang betul-betul menyadari bahwa mereka punya kesalahan kemarin dengan membiarkan banyak sekali hal-hal demokrasi itu terjadi korupsi gitu ya, dan kemudian mereka membangun aliansi baru untuk mempertahankan itu gitu. Sayangnya aktor kita itu banyak yang tidak tahan untuk dalam posisi oponen gitu kan. Ini data yang menarik bagaimana kemudian Survei Kompas menunjukkan polarisasi terjadi itu karena mereka aktor-aktor masyarakat sipil banyak melakukan pindah kuadran. Mereka yang tadinya menjadi dosen sungguhan ini tiba-tiba menjadi dosen yang mengabdi kepada kekuasaan. Ya. Saya nggak nyebut UGM ya. Dosen yang banyak gitu. Kan terjadi itu. Mas Gafar udah nggak ada kan teman? Oh masih ada mas. Jadi pindah kuadran gitu. Mereka yang dulunya menjadi bagian dari bagian masyarakat sipil pindah ke KSB, ya kan? Ini yang menjadikan kontrol nggak jalan. Udahlah masyarakat politiknya begitu betul-betul solid di DPR begitu, masyarakat sipilnya begini juga. Gitu. Jadi kita kemudian menghadapi sebuah dinamika yang luar biasa, mengancam yang itu betul-betul terjadi sekarang ini. Nah, cuman teman-teman sekalian, hal-hal yang kemudian mengancam ini juga sebetulnya kalau kita berangkat dari optimisme tadi Pak Andreas mengatakan itu, kita juga bisa mendapatkan satu selain tadi ya, hasil tadi itu. Nah ini, bagaimana misalnya yang bagian kurva yang bulat itu, bagaimana misalnya publik itu dengan sadar memahami bahwa berbagai macam dinasti politik yang terbangun oleh elit sekarang ini itu mengancam demokrasi, reformasi. Lagi-lagi ini kan akal sadar publik yang bisa kita pelihara bahwa kita ini sadar ada ancaman begitu, meskipun mungkin untuk membangunkan itu menjadi PR besar gitu kan, PR besar. Ya. Kemudian juga misalnya bagaimana mundur lagi mas, publik juga menotis bahwa berbagai macam mundur lagi, berbagai macam cawe-cawe politik Jokowi itu kemudian dianggap tidak pantas. Ini kan malah publik yang sebetulnya dalam konteks ideal harus perlu ditumbuhkan gitu kan. Nah, cuman orang-orang yang mendorong atau mengendorse partai politik itu bisa tumbuh itu jarang ada gitu. Mereka pindah kuadran semuanya, mereka kemudian dosanya dibebani dengan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang menjauh dari atas intelektual gitu kan. Disuruh mengisi orang ya kan. Dan macam-macam gitu-gitu. Sehingga untuk kemudian membangun bahwa hal-hal yang ada, mobilitas masyarakat yang ada ini yang betul ideal itu tidak cukup terbangun dengan baik. Tetapi, teman sekalian,
Ini yang terakhir yang saya mau sampaikan. Bagaimana kita punya harapan terhadap anak muda untuk mereka dilibatkan dalam proyek-proyek civilization. Ya, mereka semakin muda ternyata mengkonfirmasi bahwa mereka mau terlibat kok untuk proyek-proyek yang sifatnya sivilitas, keadaban sipil itu gitu. Ya kan? Cuman kan selama ini kita nggak ada yang ngulik nih, gitu. Anak muda dibiarkan sendiri dengan frame sendiri yang tidak ada yang mengkonsolidasi sehingga betul-betul fragmentnya pecah di mana-mana. Nah, ini gambar menarik bagaimana ke depan kita punya harapan anak muda, mahasiswa yang mereka masuk dalam dunia yang berbeda dengan kita itu punya harapan besar untuk terlibat dalam proses sivilisasi itu. Dan ini adalah ceruk yang kalau kita bicara soal demokrasi perlu untuk disemen terus. Hanya lagi-lagi kita berhadapan dengan lapangan kerja yang sangat becek sekali gitu kan sekarang. Begitu mereka nanti misalnya, Mas saya mau masuk politik, busuk, ya. Mau jadi ini busuk. Nah, bagaimana kita mengamalkan ini sebagai bagian dari proses-proses kaderisasi jangka panjang gitu. Jadi harapan pada muda dan membangun masyarakat sipil yang lebih solid. Saya kira mungkin ini menjadi pintu yang bisa kita ambil ke depan kalau mau membangun optimisme baru soal demokrasi ke depan. Jadi Mas Panji masih boleh ngajar demokrasi di kelas. Ya, jangan kemudian di kelas ngajar demokrasi tapi anti demokrasi gitu. Menjadi trauma gitu. Saya kira begitu sebagai awal itu. Saya nanti mungkin kita sambil jalan. Ya.